Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di dalam media Zoom, media webinar yang menghubungkan kita satu sama lain dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, sesi kali ini merupakan sesi keempat dari rangkaian launching bantuan pemerintah untuk SMK. Oke. Setelah pembahas kemarin kick off oleh Pak Dirjen dan pembahasan teaching factory serta tadi tentang peralatan, dan kali ini kita akan membahas mengenai bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan SMK dengan dunia kerja. Tahun lalu Pak Dirjen menyampaikan tentang pernikahan massal atau link and match, dan ini juga perlu kita perhatikan dan perlu dilaksanakan oleh semua SMK di Indonesia. Yang kami hormati pembicara webinar bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan SMK dengan dunia kerja tahun 2021, Bapak Saryadi ST MBA, Koordinator Bidang Kemitraan dan Penyelarasan Dudi dengan SMK, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Assalamualaikum Pak Saryadi. Waalaikumsalam Mas Adi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Tadi juga demikian. Oke. Oke. Alhamdulillah. Serta Bapak Ibu peserta webinar hari kedua, semoga kita semua berbahagia dan bisa sehat selalu. Mohon izin perkenalkan saya Adik Apriliadi dari Direktorat SMK yang akan memandu jalannya kegiatan webinar hari kedua rangkaian launching program bantuan pemerintah untuk SMK tahun 2021. Dengan mengucapkan puji syukur, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berjumpa melalui video conference. Oke. Sebelum memasuki webinar, sebelum memasuki paparan, izinkan saya menyampaikan tata cara webinar yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Soeharto. Yang pertama, mohon ubah username peserta dengan format nama diikuti instansi masing-masing. Yang kedua, pastikan koneksi internet tersambung dengan baik. Ketiga, gunakan headset atau earphone agar lebih fokus. Keempat, harap mematikan mikrofon pada perangkat selama kegiatan, kecuali jika dibutuhkan pada sesi tanya jawab. Kelima, dimohon tidak mematikan kamera selama kegiatan. Keenam, dimohon tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya kegiatan. Ketujuh, dimohon untuk menghindari postingan yang dinilai tidak perlu, karena akan memenuhi pesan-pesan yang akan tertimpa dari panitia ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Tata cara bertanya, sesi diskusi ini akan dilakukan setelah seluruh narasumber, setelah Pak Saryadi nanti menyampaikan materi. Untuk sesi diskusi dilakukan tanya jawab secara tidak langsung, yakni dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan pada kolom chat dengan mengetik asal SMK-nya, terus dan pertanyaan yang diajukan. Diharapkan pertanyaan yang diajukan adalah berkaitan dengan tema kita pada sesi kali ini. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Saryadi? Siap Mas Adi. Suaranya kecil. Mohon maaf Pak, suaranya masih kecil Pak. Suaranya masih kecil? Masih Pak. Halo? Ya, sudah cukup jelas Pak. Jelas ya? Oke. Kepada Pak Saryadi, sesi kali ini saya serahkan. Silakan Pak.
Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Mas Adi, apakah PPT saya sudah terlihat, Mas Adi? Sudah Pak, perlu di slideshow Pak? Oke, saya slideshow ya. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi sudah menghantarkan sesi siang hari ini. Terima kasih kepada tim dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang telah mengizinkan kami untuk ya sedikit berbagi tentang informasi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator atau Wakil Koordinator dari Direktorat SMK, yang saya hormati Pak Ima yang masih bergabung, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK, yang saya hormati Bapak Ibu guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan SMK, serta Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Terlebih dahulu perkenankan saya menyampaikan doa dan pengharapan terbaik bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas. Pada sesi siang hari ini, kami dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri akan menyampaikan informasi tentang bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja tahun 2021. Di mana bantuan pemerintah ini merupakan satu-satunya gitu ya bentuk bantuan pemerintah yang diberikan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri kepada SMK, dan bantuan ini sifatnya nanti adalah kompetisi dan juga ada beberapa aspek afirmasi yang nanti akan mewarnai dalam proses implementasinya. Bapak Ibu sekalian, informasi mengenai petunjuk teknis bantuan pemerintah untuk fasilitasi kemitraan antara SMK dengan dunia usaha dunia industri ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 21 Tahun 2021 yang di situ mengatur secara keseluruhan mulai dari tujuan, kemudian karakteristik, kemudian juga kriteria, kemudian juga pengaturan-pengaturan terkait implementasi. Terkait untuk tujuan penggunaan bantuan, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip bahwa program bantuan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas program kemitraan SMK dengan dunia kerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemitraan dengan dunia kerja ini menjadi hal yang mandatori, menjadi hal yang wajib di SMK. Makanya kami beberapa waktu yang lalu sempat melihat ke Dapodik, begitu ya. Hampir semua SMK itu telah memiliki kemitraan, gitu ya, telah memiliki kerjasama dengan dunia kerja dengan berbagai variasi, berbagai kondisi. Artinya lingkup kemitraan atau kerjasama yang dibangun antara SMK dengan dunia kerja itu sangat bervariasi. Ada yang kemitraannya itu hanya berbentuk PKL gitu ya, namun ada juga paket-paket kemitraan yang sangat lengkap yang dikembangkan oleh SMK sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dirjen pada waktu pembukaan kemarin, di mana beliau juga sudah sering menyampaikan tentang paket link and match yang disebut dengan 8+I. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari bantuan pemerintah ini yang pertama adalah untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan kurikulum bersama dunia kerja,
guna penguatan soft skill dan hard skill serta sekaligus meningkatkan karakter kepekerjaan. Kemudian melalui kegiatan atau bantuan pemerintah ini juga melakukan fasilitasi untuk pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia kerja guna mengimplementasikan konsep project based learning di SMK. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru atau praktisi dari industri di sekolah. Kemudian juga melalui kegiatan ini juga melakukan fasilitasi untuk kegiatan pemagangan bagi guru atau praktek kerja lapangan bagi peserta didik di dunia kerja, serta melakukan pelaksanaan penguatan sertifikasi kompetensi berstandar industri di SMK. Nanti secara detail kami akan sampaikan untuk masing-masing item kegiatan. Kemudian fasilitasi untuk kegiatan pembinaan karir peserta didik guna mendorong peningkatan keterserapan lulusan SMK dan penelusuran tamatan atau tracer study. Dan yang terakhir adalah upaya untuk mempromosikan sekolah menengah kejuruan melalui kegiatan peningkatan program kehumasan serta perkuatan citra sekolah. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, karakteristik program bantuan pemerintah yang diberikan oleh Direktorat Mitra Studi. Yang pertama, bahwa sejak tahun 2018, ketika itu kami masih bergabung di Direktorat SMK di Subdit Lasjurin. Nah, pada tahun 2020 kami bergabung di Direktorat Mitra Studi. Bantuan pemerintah yang diberikan ini hanya menggunakan sistem daring, gitu ya, menggunakan aplikasi Takola. Jadi mulai dari proses pengusulan, kemudian proses evaluasi dan seleksi itu semua nanti akan dilakukan melalui aplikasi Takola. Kami tidak lagi menerima proposal dalam bentuk hard copy gitu ya, ataupun soft copy yang dikirimkan melalui media digital, apakah itu dalam bentuk email ataukah melalui media sosial, WhatsApp atau barangkali aplikasi-aplikasi yang lain. Dan tentunya karakteristik dari program bantuan ini karena tentunya kami juga harus berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, maka di dalam implementasi program bantuan pemerintah ini terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan. Secara teknis kami tadi sudah sebutkan peraturan Dirjen nomor 21 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan SMK dengan dunia kerja. Namun di situ juga dicantumkan berbagai regulasi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Niken. Kami juga tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan terkait bantuan pemerintah, juga peraturan dari Menteri Keuangan kaitannya dengan standarisasi biaya. Selain tentunya juga ada regulasi-regulasi yang lebih tinggi terkait dengan pengelolaan dana APBN, begitu ya, dana APBN. Kemudian karakteristik berikutnya adalah dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan oleh pihak manapun dengan alasan apapun, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dana itu sudah diterima di rekening sekolah gitu ya, maka 100% dari dana itu adalah menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan. Kemudian karakteristik berikutnya, pemanfaatan dana atas bantuan pemerintah ini nanti akan disusun rencana penggunaan dana yang akan bersama-sama ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu antara penerima bantuan dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Kerja. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini salah ketik. Jadi nanti yang akan menandatangani adalah kepala sekolah dan saya selaku pejabat pembuat komitmen atas bantuan pemerintah ini.
Kemudian karakteristik berikutnya adalah dari sisi jangka waktu penggunaan dana bantuan. Jangka waktunya adalah sampai dengan 31 Desember 2021. Namun nanti secara khusus kami akan memberikan rambu-rambu gitu ya, manakala sekolah sudah harus menunaikan kewajiban terkait pelaporan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari bantuan pemerintah yang kami berikan. Kemudian dari sisi asas penggunaan dana bantuan atau pengelolaan bantuan itu menggunakan asas transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, administrasi, maupun keuangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, bantuan ini juga dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program. Jadi gambaran untuk poin G ini, kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri juga memberikan fasilitasi kemitraan yang erat gitu ya, antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja. Nah, dalam implementasinya kami bisa saja memberikan dukungan melalui bantuan pemerintah ini, namun tetap kriteria sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk karakteristik, menggunakan platform Takola, kemudian juga harus menyampaikan berbagai informasi yang menjadi dasar untuk evaluasi usulan itu tetap harus dilakukan oleh SMK yang bersangkutan. Bentuk dan jumlah bantuan pemerintah, Bapak Ibu sekalian, saat ini yang sudah tersedia secara real anggaran di dalam RKAKL kami, jumlah bantuan yang ada itu sebanyak 75 paket untuk 75 SMK dengan nilai bantuan per sekolah 60 juta rupiah. Gitu ya. Namun kalau Bapak Ibu sekalian nanti cermati di dalam Juknis gitu ya, dalam petunjuk teknis yang sudah ditandatangani oleh Bapak Dirjen, sasarannya ada 220. Namun untuk menuju angka 220 nanti kami akan masih melakukan beberapa proses administrasi untuk revisi anggaran begitu ya. Namun di tahap awal ini yang sudah tersedia langsung bisa diakses oleh SMK. Jumlah paketnya adalah 75 dengan nilai bantuan per paket 60 juta rupiah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang langsung ditransfer ke rekening SMK penerima bantuan. Jadi ini karakteristiknya agak sedikit berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Niken untuk bantuan dari Direktorat SMK. Nah, dari Direktorat SMK kan ada bantuan dalam bentuk barang. Nah, kami bantuannya dalam bentuk uang atau dalam bentuk dana guna membiayai aktivitas atau kegiatan sebagaimana yang kami sebutkan di tujuan bantuan pemerintah di awal slide yang kami sampaikan tadi. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, terkait usulan penerimaan bantuan, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK. Secara administratif, SMK harus memenuhi persyaratan ada 3, gitu ya. Yang pertama, SMK yang bersangkutan harus terdaftar dalam Dapodik. Kemudian untuk SMK swasta, kepala sekolah tidak boleh dijabat oleh pembina atau pengurus yayasan. Kemudian kepala sekolah masih memiliki masa jabatan sekurang-kurangnya sampai awal tahun 2022. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami atas akuntabilitas bantuan pemerintah yang diterima oleh SMK, Bapak Ibu sekalian. Karena kami di tahun 2020 sedikit mengalami kendala terkait pelaporan dana bantuan pemerintah karena perubahan jabatan gitu ya, terutama dari sisi pengelola sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian persyaratan teknis untuk mengakses bantuan pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama
memiliki kerjasama dengan dunia kerja yang dibuktikan dengan dokumen kerjasama, gitu ya. Kemudian juga diprioritaskan bagi kerjasama dengan dunia kerja yang memiliki fasilitas training center serta memiliki komitmen dalam pengembangan kurikulum berbasis industri dan telah melakukan penyerapan lulusan SMK. Karena kami melihat, Bapak Ibu sekalian, kenapa poin ini menjadi penting di dalam data pokok pendidikan, gitu ya, dari 14.000 hampir 14.300 SMK di data pokok pendidikan, 14.100 diantaranya itu telah memiliki kemitraan, begitu ya. Namun tentunya kami ingin juga kemitraan itu ditingkatkan dari sisi kualitas, kemudian juga dari sisi lingkup kerjasama yang dikembangkan. Kemudian persyaratan teknis berikutnya adalah memiliki fasilitas pembelajaran berbasis produksi, diutamakan telah menjalankan produksi barang atau jasa yang dikelola dengan unit produksi income generating unit, dan nanti lebih lanjut tentunya pada tataran lebih lanjut ada teaching factory, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang di situ mencerminkan production based learning. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki bursa kerja khusus, gitu ya, yang izin operasional atau tanda daftarnya masih berlaku, serta memiliki program kerja terkait bimbingan karir. Kemudian persyaratan teknis berikutnya adalah bantuan pemerintah ini diprioritaskan bagi SMK yang memiliki LSP, gitu ya, yang telah terlisensi dari BNSP atau barangkali lembaga sertifikasi dari industri yang memang secara pengakuan itu cukup baik, begitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah memiliki keunikan sekolah yang dapat digunakan sebagai bagian untuk pengembangan citra sekolah, begitu ya. Misalkan terkait keunikan produk, kemudian keunikan strategi pembelajaran, pembentukan karakter dan soft skill, mungkin juga ada unsur terkait fasilitasi kepekerjaan atau unsur-unsur lain yang di situ bisa menjadi bahan atau materi untuk pengembangan citra sekolah atau peningkatan citra sekolah di masyarakat. Tujuannya adalah kita ingin mempromosikan SMK guna memperbaiki, gitu ya, memperbaiki intake dan juga sekaligus nanti bisa meningkatkan nilai tawar sekolah dalam pengembangan kemitraan yang lebih efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, terkait bantuan pemerintah ini, mekanisme penetapan bantuan pemerintah ini, yang pertama adalah kami nanti di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, selaku penanggung jawab program, tentunya kamilah yang akan melakukan proses dan sekaligus memiliki kewenangan terkait untuk penilaian, kemudian seleksi usulan, dan juga untuk mempertimbangkan berbagai masukan, gitu ya, dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian berdasarkan penilaian dan seleksi itu, nanti maka akan ditetapkan calon penerima bantuan melalui SK penetapan oleh pejabat pembuat komitmen. Pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, penetapannya adalah sebagai calon penerima bantuan, gitu ya, masih sebagai calon penerima bantuan. Kemudian setelah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, nanti akan diberikan pembekalan, gitu ya, bagi para kepala SMK atau para pengelola kegiatan di SMK guna memenuhi persyaratan-persyaratan implementasi bantuan pemerintah yang diusulkan, gitu ya. Jadi ini akan dilakukan kegiatan bimbingan teknis. Jadi dari pengalaman kami di tahun 2020, kami menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis ini 2 kali. Bimbingan teknis yang pertama dilakukan secara daring, itu guna memastikan, gitu ya, guna memastikan
pemahaman yang sama tentang konsepsi program, berikut juga dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh SMK penerima bantuan. Nah, setelah kegiatan bimbingan teknis, maka nanti SMK akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian yang berikutnya, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan, baru setelah semua persyaratan itu dipenuhi, maka nanti akan ditetapkan SMK itu sebagai penerima bantuan dan akan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Yang berikutnya, dengan adanya SK penetapan tersebut, maka nanti akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kepala SMK penerima bantuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah bantuan itu diterima oleh sekolah, maka sekolah bertanggung jawab secara penuh atas dana yang diterima dan juga sekaligus bertanggung jawab secara penuh untuk mengimplementasikan rencana kerja yang telah disepakati dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Jadi, pasca kegiatan BIMTEK, nanti sekurang-kurangnya SMK itu akan memiliki 3 dokumen sebagai dasar dalam implementasi kegiatan. Dokumen yang pertama adalah surat keputusan penetapan penerima bantuan. Dokumen yang kedua adalah dokumen perjanjian kerjasama pemberian bantuan. Dan yang ketiga adalah rencana penggunaan dana yang juga dilengkapi dengan action plan atau barangkali rencana kerja atas implementasi kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam rencana penggunaan dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah dana diterima oleh pihak sekolah, maka kewajiban dari pihak sekolah adalah untuk menyampaikan laporan awal atau laporan 0%. Di mana di dalam laporan 0% ini, para penerima bantuan harus menyampaikan informasi, gitu ya, menyampaikan informasi terkait dengan tentunya nama bantuan pemerintah, kemudian tanggal dana diterima, besarnya dana yang diterima, kemudian ada SK kepanitiaan, ada rencana penggunaan dana dan RAP perubahan jika ada. Kemudian yang terakhir adalah program kerja atau timeline, gitu ya, timeline untuk implementasi kegiatan-kegiatan di dalam bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan antara SMK dengan dunia kerja. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, karena ini nilai bantuannya di bawah 100 juta, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Niken bahwa untuk bantuan di bawah 100 juta itu dapat disalurkan secara langsung 100%, maka dari sisi pelaporannya itu hanya pelaporan 0% dan pelaporan akhir atau pelaporan 100%. Laporan akhir disusun dan disampaikan kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, di mana laporan akhir pelaksanaan ini merupakan deskripsi atas informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan target luaran beserta dokumen-dokumen yang menjadi data dukung atas pencapaian luaran atau output bantuan pemerintah, gitu ya. Kemudian format sistematika penulisan laporan nanti akan disampaikan melalui aplikasi Takola, jadi nanti akan disediakan di dalam aplikasi Takola. Sebenarnya tidak ada ketentuan secara khusus mengenai format ini, namun format ini memudahkan
memudahkan kami dalam melakukan evaluasi dan juga sekaligus memudahkan kami dalam memberikan feedback kepada Bapak Ibu sekalian penerima bantuan. Kemudian laporan ini disampaikan dalam bentuk soft copy melalui aplikasi Takola. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami garis bawahi bahwa pelaporan itu disampaikan dalam bentuk soft copy melalui aplikasi Takola gitu ya. Tahun lalu kami masih menjumpai gitu ya, masih menjumpai ada SMK yang mengirimkan laporan dalam bentuk hard copy gitu ya. Meskipun yang bersangkutan juga menyampaikan laporan melalui soft copy gitu ya. Kami tegaskan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengirimkan laporan dalam bentuk hard copy gitu ya. Nah, laporan ini harapannya juga ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi begitu ya, guna memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi juga terupdate atas kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan dengan dukungan bantuan pemerintah yang diberikan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Petunjuk pelaksanaan lengkap dapat diunduh melalui tautan yang tertera di screen Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti dicermati lebih lanjut karena juknis inilah nanti yang akan menjadi acuan gitu ya, menjadi acuan bagi kami dan tentunya juga menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti proses dari seleksi sampai dengan implementasi gitu ya. Jadi linknya adalah bit.ly/juknis kemitraan 2021. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mewujudkan good governance gitu ya, ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, tadi di awal juga sudah kami sampaikan bahwa dana bantuan yang diterima oleh sekolah gitu ya, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima bantuan gitu ya. Kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dengan mengusung moto untuk tolak gratifikasi. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mengimplementasikan kegiatan ini, tentunya tidak hanya di bantuan pemerintah ini, bantuan pemerintah yang lain saya yakin juga memegang prinsip yang sama dan memiliki komitmen yang sama guna memastikan akuntabilitas dari bantuan pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, nanti sekilas ini saya akan sampaikan instrumen bantuan pemerintah nanti yang harapannya Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mengikuti atau ingin mengajukan usulan atas bantuan pemerintah ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cermati di dalam aplikasi Takola. Kami akan menyampaikan sekilas, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cermati lebih lanjut di dalam aplikasi Takola. Yang pertama terkait pemenuhan persyaratan administratif, ini ada kewajiban untuk kepala sekolah yang tadi persyaratan untuk bahwa kepala SMK swasta tidak dijabat oleh pembina atau pengurus yayasan, maka nanti harus dibuktikan dengan SK pengangkatan kepala sekolah dan SK pengurus. Kemudian kaitannya dengan status kepala sekolah, apakah definitif ataupun pelaksana tugas. Kemudian ini terkait jangka waktu jabatan gitu ya, jabatan kepala sekolah. Ini nanti juga ini disiapkan jawaban-jawaban nanti dari pihak sekolah, tinggal memilih gitu ya dari opsi-opsi yang disiapkan oleh tim dari Direktorat Kemitraan. Kemudian terkait pendataan kemitraan, ini tentunya di bawah payung untuk pemenuhan persyaratan teknis.
Ini terkait berapa banyak kerjasama yang sudah dibangun dalam kurun waktu 5 tahun. Kemudian juga kami juga ingin menggali lebih dalam terkait dengan dunia usaha, dunia industri yang secara core bisnis gitu ya, atau bidang utama bisnisnya itu sesuai dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan di masing-masing SMK. Kemudian juga kami ingin mendapatkan informasi tentang ruang lingkup kemitraan yang sudah dijalin oleh SMK Bapak Ibu sekalian dengan berbagai aktivitas gitu ya. Kami tambahkan beberapa poin yang mungkin tidak tercantum di dalam paket 8+I gitu ya. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan seandainya ada bentuk-bentuk kemitraan yang lain yang memang di situ didedikasikan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini terkait menjaring informasi untuk project based learning, gitu ya. Berikut juga dengan karakteristik implementasi project based learning, mulai dari pelibatan guru, pelibatan siswa, kemudian juga penggunaan produk yang dihasilkan melalui project based learning. Kemudian untuk BKK nanti bisa di upload gitu ya, terkait tanda daftar atau barangkali perizinan BKK. Kemudian juga kami akan mengkonfirmasi apakah di BKK Bapak Ibu sekalian mengimplementasikan tracer study gitu ya, penelusuran tamatan atas lulusan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait LSP. Kemudian poin berikutnya adalah terkait untuk sertifikasi. Ini secara khusus seandainya sekolah Bapak Ibu sekalian menjadi tempat uji kompetensi yang ditetapkan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, poin ke-10 ini adalah terkait produk-produk atau barangkali keunikan atau keunggulan SMK yang dapat meningkatkan citra sekolah begitu ya. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya, namun juga kami memberikan ruang seandainya Bapak Ibu sekalian ada hal-hal lain di luar opsi yang disiapkan oleh tim Direktorat Mitra Studi. Nah, kemudian kami juga ingin memotret Bapak Ibu sekalian atau ingin mendapatkan gambaran potensi yang dimiliki oleh SMK Bapak Ibu sekalian, baik itu potensi internal maupun eksternal yang bisa dioptimalkan gitu ya, yang bisa dioptimalkan untuk mendukung terwujudnya link and match antara SMK Bapak Ibu sekalian dengan dunia kerja gitu ya. Ini ada pilihan-pilihan di mana Bapak Ibu sekalian nanti bisa menetapkan gitu ya prioritas untuk pengembangan atau barangkali memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut guna diberikan dukungan melalui bantuan pemerintah yang disiapkan oleh Direktorat Mitra Studi. Lebih lanjut gitu ya, kami nanti ingin juga memastikan gitu ya, bahwa Bapak Ibu sekalian memahami gitu ya secara penuh juknis bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan SMK dengan dunia kerja gitu ya. Kemudian dengan berbasis juknis tersebut nanti kami akan minta Bapak Ibu sekalian menyampaikan gitu ya gambaran tentang pemanfaatan bantuan kemitraan SMK dengan dunia kerja ini guna mendukung terwujudnya visi SMK Bapak Ibu sekalian. Ini panitia membatasi maksimal 3 paragraf Bapak Ibu sekalian. Namun ya tentunya ini bukan harga mati gitu ya, namun seandainya gitu ya ada informasi-informasi yang menurut Bapak Ibu sekalian perlu disampaikan dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian itu, proses penilaian bantuan pemerintah, monggo silahkan nanti bisa
sampaikan melalui form yang sudah disediakan melalui aplikasi Takola. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami lihat ruangannya cukup penuh ya, sampai 500 orang gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memang berminat untuk memanfaatkan kesempatan ini guna mendukung pengembangan SMK Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti melalui aplikasi Takola Bapak Ibu sekalian mengusulkan dengan mengisi instrumen-instrumen yang tadi sudah saya jelaskan. Demikian Mas Adi penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adi selaku moderator. Apakah akan dilanjutkan tanya jawab atau dicukupkan sekian? Silakan Mas Adi. Terima kasih Pak Saryadi atas paparannya. Oke. Jadi pesan dari Pak Saryadi, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan mendaftarkan mengajukan usulan bantuan ini melalui Takola. Namun segala persyaratan khususnya administrasi dan instrumen tolong dijawab dengan baik dan sejujur-jujurnya. Oke, Pak Saryadi, ini mungkin mewakili hampir semua sekolah ya Pak Saryadi. Pertanyaan izin mendahului Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini yang biasa ditanyakan kepada saya dan teman-teman, apakah SMK yang sudah lolos SMK PK, DAK, atau bantuan lainnya bisa mengajukan program ini? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Adi sudah menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan yang banyak disampaikan oleh SMK, dan tadi sudah ada yang WA ke saya menanyakan hal yang sama begitu ya. Memang di dalam Juknis itu tidak ada ketentuan terkait apakah bantuan ini diperuntukkan untuk SMK tertentu gitu ya. Misalkan SMK yang sudah pusat keunggulan tidak boleh mengakses bantuan ini gitu ya. Namun tentunya kami juga akan mempertimbangkan dari sisi efektivitas, kemudian juga pemenuhan target-target apa yang menjadi sasaran dari program ini gitu ya. Kami lihat bahwa SMK pusat keunggulan itu lingkup aktivitasnya sangat luar biasa banyak begitu ya. Maka dari itu bantuan ini memang kami arahkan dan sesuai dengan arahan dari pimpinan kami diprioritaskan untuk SMK non pusat keunggulan gitu ya. Makanya proses yang kami jalani itu memang juga menunggu SMK pusat keunggulan. Mudah-mudahan nanti untuk tahap 2 setelah Lebaran ini sudah ditetapkan begitu ya. Baru nanti kami akan melanjutkan proses untuk bantuan pemerintah yang ada di Direktorat Mitra Studi. Dan terkait untuk DAK, kami juga tidak ada kriteria tersebut, begitu ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan DAK, itu juga bisa mengajukan untuk bantuan ini, karena memang karakteristik dari bantuan yang kami berikan itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di DAK kan akan banyak fokus di fisik ya. Kalau di kami ini bantuannya adalah dalam bentuk pembiayaan kegiatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak ada persyaratan misalkan terkait untuk lahan gitu ya. Tadi kan kalau Mbak Niken sudah secara jelas menyebutkan lahan harus tersedia gitu ya, karena itu bantuannya fisik begitu ya, atau ruang bengkelnya gitu ya, ruang bengkelnya harus tersedia gitu ya. Nah kalau untuk yang bantuan pemerintah yang ada di kami, persyaratan-persyaratan itu tidak ada, karena memang bantuan ini didedikasikan gitu ya, didedikasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bentuknya non fisik gitu ya. Demikian Mas Adi. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak.
yang diajukan melalui chat ataupun live chat YouTube. Yang pertama dari SMKN 1 Ampel Gading tentang Kepala Sekolah PLT. Apakah boleh mengajukan program ini? Yang kedua dari SMKN 1 Sangatta Utara Kutai Timur. Apakah ada jurusan khusus yang harus diutamakan? Jurusan yang diprioritaskan, Pak. Oke, Kemudian baik. dari Untuk SMK 3 Jogja, Pak. Sekalian ya, oke, Pak ya. silakan. Oke, sih, 3 silakan. pertanyaan, Pak. Program bantuan ini pengusulannya dibuka sampai dengan tanggal berapa? 3 pertanyaan itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang disampaikan, dan ini saya melihat antusiasme yang luar biasa itu di kolom chat juga banyak yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, untuk yang kepala sekolah yang PLT, monggo silahkan nanti kalau untuk pengusulan nanti diajukan saja gitu ya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang nanti kami akan gunakan di dalam proses evaluasi. Namun tentunya kami juga memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi mengusulkan bantuan tersebut gitu ya. Nanti kami akan lihat gitu ya konteks penunjukan PLT di SMK Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jangan sampai nanti PLT-nya PLT abadi begitu ya, sudah berbulan-bulan gitu ya, mungkin ada sampai tahunan gitu ya, belum ditunjuk definitif gitu ya. Tentunya nanti kami akan melihat lebih lanjut gitu ya. Mengenai kompetensi keahlian, apakah ada yang diprioritaskan? Kami tidak ada secara khusus mendedikasikan bantuan pemerintah ini untuk program keahlian atau kompetensi keahlian. Secara prinsip, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk bantuan pemerintah ini sebenarnya merupakan dukungan yang bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam penyiapan pemenuhan syarat-syarat guna mengikuti seleksi SMK Pusat Keunggulan. Karena lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di dalam aktivitas tadi yang kami sampaikan gitu ya, itu kan sebenarnya itu aktivitas-aktivitas yang dinilai gitu ya, yang dinilai dan menjadi prasyarat dalam seleksi SMK Pusat Keunggulan gitu ya, seperti pengembangan kemitraan, kemudian kaitannya dengan tracer study, kemudian juga aktivitas-aktivitas paket link and match gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian jeli gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan bantuan ini untuk preparasi gitu ya, preparasi menuju SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Kalau misalkan tahun ini belum berkesempatan untuk ditunjuk sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, maka kalau Bapak Ibu sekalian nanti mengakses program ini, Bapak Ibu sekalian bisa berkesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan juga melengkapi portofolio yang bisa dijadikan dasar di dalam seleksi SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Kan SMK Pusat Keunggulan ini insya Allah kan akan berkelanjutan gitu ya. Jadi tahun ini, tahun depannya lagi gitu. Setiap tahun akan ada penambahan sasaran gitu ya. Mengenai timeline, nanti barangkali Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek di aplikasi Takola. Kebetulan saya agak terlupa tanggal persisnya gitu ya. Namun yang jelas target kami Bapak Ibu sekalian di bulan Juni, awal Juni kami sudah harus melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan gitu ya. Jadi kita bisa tarik mundur, berarti nanti Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengisi data-data yang ada di Takola dengan timeline bahwa Juni kami sudah harus BIMTEK, maka Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengisi ke dalam Takola atau barangkali mengusulkan sekolah Bapak Ibu sekalian ya di bulan Mei ini begitu ya. Demikian Mas Adi atas 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Maaf
masih ada kesempatan? Terima kasih Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Apakah dilanjutkan Pak? Lanjut Mas Adi, monggo silakan. Ini Pak dari SMK PGRI Alam menanyakan sekolahnya itu baru membuka kompetensi keahlian baru. Dan sekolah lain juga ada yang menanyakan, ini mungkin USB kali Pak. Untuk kelas 10 dia belum menamatkan siswanya, apakah juga berhak untuk mendapatkan bantuan? Dan yang ketiga dari Bapak Tony Senjaya, alokasi anggaran apakah pada semua kegiatan tadi dari urutan A sampai G atau boleh salah satu, dua, atau sebagian, Pak? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, kami berpedoman kepada Peraturan Dirjen Nomor 21 Tahun 2021 gitu ya, Juknis Bantuan Pemerintah gitu ya. Tidak ada kriteria Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kriteria terkait jumlah siswa gitu ya. Namun tentunya jumlah siswa itu akan menjadi bahan pertimbangan gitu kan, bahan pertimbangan di dalam proses seleksi gitu ya. Proses seleksi yang akan dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri gitu ya. Tentunya kami ingin memastikan bahwa bantuan ini bisa membawa manfaat yang optimal bagi SMK gitu ya, membawa manfaat yang optimal bagi SMK. Jadi kalau tadi masih ada sekolah yang masih membuka kompetensi keahlian baru begitu ya, barangkali kemitraannya juga belum banyak atau barangkali juga belum intens, bisa saja mengusulkan untuk bantuan ini gitu ya. Silakan nanti diajukan melalui aplikasi Takola dan Bapak Ibu sekalian mohon bisa dipastikan, ini terutama untuk Bapak Ibu kepala SMK ini, mohon bisa dipastikan kalau ada persyaratan-persyaratan yang diminta untuk mengusulkan penerima bantuan ini, dipastikan dengan benar bahwa tim yang Bapak Ibu sekalian tunjuk itu memang mengupload gitu ya, atau menyampaikan informasi itu dengan benar gitu ya. Karena tahun 2020 kemarin cukup banyak catatan gitu ya, cukup banyak pertanyaan dari Bapak Ibu kepala sekolah, Pak, kami kan sudah mengusulkan dan kami merasa percaya diri gitu ya, percaya diri untuk mendapatkan bantuan ini gitu. Tapi kenapa kami tidak lolos seleksi, bahkan tidak lolos seleksi yang sifatnya administratif gitu ya. Itu terjadi di SMKPK gitu ya. Usut punya usut, ternyata tidak ada check and recheck gitu ya yang ada di SMK gitu ya, di pengelola SMK gitu ya, apakah antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kaprodi, guna memastikan penyampaian informasi dan persyaratan itu sesuai dengan yang diminta oleh Direktorat pemberi bantuan gitu ya, apakah itu Direktorat SMK atau Direktorat Mitra Studi gitu ya. Itu yang harus dipastikan gitu ya. Karena kalau diserahkan hanya kepada satu pihak, potensi adanya miss gitu ya, atau ada barangkali ada kekurangan upload dan lain sebagainya itu cukup besar gitu ya. Makanya kami menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bisa saling check and recheck gitu ya di dalam manajemen sekolah guna memastikan bahwa informasi yang diupload atau yang disampaikan melalui Takola itu sesuai dengan yang diminta dalam persyaratan yang tercantum di dalam Juknis bantuan pemerintah yang ditetapkan. Kemudian yang berikutnya untuk dana bantuan yang diberikan, apakah dengan nilai bantuan yang diberikan itu dipakai untuk ke semua menu tadi yang tersedia atau bisa customize. Secara prinsip, Bapak Ibu sekalian, bantuan ini bisa mengakomodir semua aktivitas yang ada di dalam lingkup yang kami sampaikan di dalam paparan di awal tadi, gitu ya. Namun tentunya kami juga memahami situasi dan kondisi yang ada di SMK Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu menu itu sudah cukup advance gitu ya. Namun di menu yang lain perlu dukungan yang lebih gitu ya.
Maka kami juga memberikan keleluasaan, memberikan fleksibilitas bagi SMK Bapak Ibu sekalian untuk memilih gitu ya, menu yang ada tadi sesuai dengan skala prioritas yang ada di masing-masing SMK, dan tentunya dengan skala prioritas itu juga harus mempertimbangkan gitu ya, ketercapaian luaran atau output kegiatan gitu ya, berbasis anggaran yang tersedia gitu kan. Anggarannya kan tidak terlalu banyak gitu ya. Saya menyebut tidak terlalu banyak karena kalau dibandingkan dengan bantuan SMKPK kan ini tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sangat jauh gitu ya. Namun kami berharap bantuan ini bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya oleh SMK penerima bantuan dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas layanan sekolah menengah kejuruan. Demikian Mas Adi. Ya, Masih terima ada? kasih Pak Saryadi. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak mengenai LSP. Jadi ada dua sekolah yang menanyakan sekolahnya masih LSP P2 ataupun LSP P3, belum punya LSP P1. Apakah masih bisa mengusulkan bantuan, Pak? Ya. Jadi secara prinsip Bapak Ibu sekalian kan kami tadi menyebutkan ada kalimat atau kata yang digunakan di dalam setiap persyaratan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon itu bisa dicermati gitu ya, dicerna dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kami ada menggunakan diksi misalkan diprioritaskan, kemudian wajib gitu ya. Nah, itulah yang menjadi acuan di dalam proses seleksi nanti yang akan kami lakukan gitu ya. Artinya kalau diprioritaskan itu juga masih terbuka untuk SMK-SMK yang tidak memiliki kriteria, namun kan itu bersyarat begitu ya, bersyarat gitu ya. Namun kalau yang hal-hal di situ disebutkan bahwa itu adalah satu hal yang wajib gitu ya, maka ya itu mau tidak mau harus dipenuhi begitu ya. Jadi kalau kata-kata diprioritaskan ya sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian tidak memenuhi kriteria itu juga masih berpeluang begitu ya, masih berpeluang. Kan nanti kami dalam melakukan proses penilaian ini bukan istilahnya sistem gugur Bapak Ibu sekalian, terutama dari sisi kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi kan. Misalkan diprioritaskan PKK, diprioritaskan misalkan LSP gitu ya. Dalam artian kalau SMK itu tidak punya BKK atau tidak punya LSP gitu ya, itu langsung gugur gitu ya. Atau misalkan, dan itu bukan jenjang ya Bapak Ibu sekalian. Tadi persyaratan itu bukan jenjang. Kalau misalkan tidak lolos dari satu syarat gitu ya, kemudian tidak akan dicek syarat yang lain. Kami akan cek semua syarat yang kami sebutkan tadi begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa cerna dengan sebaik-baiknya setiap persyaratan yang tadi kami sebutkan gitu ya. Ada yang wajib, ada yang diprioritaskan gitu ya. Kemudian ada juga penggunaan kata-kata dapat dan lain sebagainya gitu ya. Oke, demikian Mas Adi. Terima kasih Pak Saryadi atas paparan dan tanggapannya atas pertanyaan dari Bapak Ibu perwakilan sekolah. Oke, dan oke, terakhir tadi izin mengingatkan apa yang disampaikan Pak Saryadi. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar program bantuan ini, namun perlu diperhatikan syarat-syarat administratif. Pastikan dokumen-dokumen yang diunggah di Takola ataupun di instrumennya itu sesuai dengan yang diminta. Jangan sampai karena salah satu dokumen salah, Bapak Ibu tidak lolos bantuan ini ataupun bantuan lainnya. Oke, serta ini jangan tunggu deadline, jangan tunggu tenggat waktu baru mengupload. Ini salah satu mungkin kebiasaan dari kebanyakan orang ya, tidak hanya oleh sekolah tapi juga kebanyakan dari kita tunggu deadline dulu baru daftar. Oke, kalau bisa sekarang kenapa harus akhir Mei? Oke, dengan berakhirnya sesi tanggapan ini, berarti
dengan berakhir juga sesi siang kita kali ini, sesi kedua hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Saryadi yang menyampaikan paparan yang insya Allah lengkap, dan selengkapnya juga bisa diunduh di Juknis yang tadi Pak Saryadi sampaikan. Kita berikan aplaus untuk Bapak Saryadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Tetap semangat berkarya untuk sesama melalui SMK. SMK bisa, SMK hebat. Kami akhiri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saryadi. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak. Oke. Bapak Ibu, informasi mengenai sertifikat. Peserta yang berhak menerima e-sertifikat adalah peserta yang pertama telah melakukan daftar ulang, kedua mengisi link daftar hadir yang tadi sudah dibagikan oleh panitia ataupun sudah di-share kembali oleh sekolah lainnya. Ada 2 link tadi. Yang pertama link yang menggunakan ringkas Kemendikbud, yang kedua link alternatif tadi sudah dibagikan. Link absensi sertifikat akan dibuka hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan pengiriman sertifikat dilakukan via surel maksimal 3 hari setelah acara ini selesai. Oke. Pengumuman pesan dari panitia bahwa kegiatan kita akan berlanjut ke sesi ketiga pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan paparan dari Pak Thomas Oni Kurniawan dan Pak Bambang Muhadi mengenai hand tool dan retrofit. Jadi dimohon kepada para peserta tetap stay di Zoom ini, tetap hidup. Oke, sambil menunggu. Oke. Oke, cukup sekian dari kami, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.